Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita sekarang memasuki kategori pemasok ya. Kategori pemasok. Sebelumnya kita sudah kita sudah ambil keanggotaan dan juga arus kas sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pemasok. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk pemasok ini sangat penting ya. Jadi kalau misalnya ada pemasok luar yang ingin memasukkan barang begitu agar datanya itu update, itu jangan Anda tambah dari sini begitu. Misalnya begini. Contohnya Indomie ini kan 700 nilainya ya. Kalau misal Anda stoknya 85, terus kemudian ingin Anda ubah begitu. Misalnya jadi 100 buah begitu. Ini mungkin kalau harganya tetap itu nggak jadi masalah barangnya. Kalau misalnya barangnya harganya yang misalnya Anda masukkan yang kloter kedua dan itu harganya berbeda, maka Anda jangan ubah dari sini. Ini kan bisa diubah langsung ini ya, otomatis ya. Jadi kalau misalnya barangnya nilainya sama, boleh Anda masukkan dari sini. Paham? Kalau barangnya nominalnya berbeda harga pokoknya, maka jangan ubah dari sini. Jawabnya ubah dari pemasok. Karena kenapa? Kalau misalnya Anda ubah dari sini langsung, sedangkan kloter pertama harganya misalnya 500, sedangkan Anda pingin pemasok yang kedua harganya 700, otomatis harganya jadi berantakan dan juga keuntungan Anda berantakan di situ. Nah, makanya saya buat di sini kalau misalnya memang harganya berbeda untuk harga kloter yang kedua dari pemasok, maka diubahnya dari sini ya, bukan diubah ya. Jadi masukkan barangnya nominal untuk nominal dari gudang, masukannya di sini pemasok. Makanya kalau misalnya Anda lihat di sini, itu nanti ada namanya konsep dasar moving average ya. Jadi kalau misalnya ada kloter pertama harganya 500, kloter kedua 700, bagaimana caranya antara kedua kloter ini harganya tetap seimbang, keuntungannya juga tetap sama begitu. Makanya di sini punya rumus stok lama dikali modal lama, ditambah stok baru dikali harga baru dibagi total stok sekarang begitu. Jadi kapan fitur ini bekerja? Fitur ini bekerja ketika Anda menekan tombol terima pada manajemen supplier pesanan pembelian. Jadi fitur ini tidak akan berlaku apabila Anda mengubahnya dari sini. Stok saat ini langsung Anda ubah misalnya. Itu enggak berlaku kalau misalnya harga barang kloter keduanya berubah dan Anda ubah dari sini. Maka saran saya setiap ada perubahan barang, kalau harga tetap sama itu boleh dari manajemen produk, tapi kalau beda harga dari harga awal maka harus dari pemasok, manajemen pemasok. Karena kenapa? Dia akan menyesuaikan harga yang sebelumnya dengan harga sekarang dengan keuntungan yang sama dengan menjumlahkan total keseluruhannya begitu. Bisa difahami ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang ini ada pemasok di sini, berarti kita harus buat yang pemasok yang baru. Misalnya saja namanya Samsudin misalnya. Samsudin di sini misalnya ngambil bahan pokok misalnya, teleponnya, alamatnya, catatannya bisa Anda isi semuanya, kemudian disimpan ya. Jadi kita sudah ada nama pemasok di sini.
Kemudian kita buat pesanan pembelian ya. Kita buat pesanan pembelian. Kita buat PO baru di sini. Purchase order. Kemudian kita yang pengen kita beli apa begitu. Tentu kita lihat dulu, kita misalnya nih, kita pengen misalnya ini menjadi 100 ya, berarti kita beli berapa buah mie sedap ini? Misalnya beli 4 buah ya. Biar stoknya kita jadi 100 gitu ya. Berarti kita buat di sini pesanan pembelian mie sedap ya. Kita pilih mie sedap. Jumlahnya berarti berapa? 4 buah ya. Nah, pilihan satuannya packs berarti ya. Bisa juga karton dan seterusnya ya. Untuk harganya di sini 200. Ini 200 ini dari mana sih? Berarti harga yang sebelumnya. Kan di manajemen produk itu kalau misalnya dicek mie sedap harganya ini 200 di harga pokoknya. Jadi dia otomatis ke sistem 200 begitu. Paham ya? Jadi otomatis di situ 200 ya. Nah, makanya kalau misalnya kita isi misalnya nih di pemesanan ini harganya berubah menjadi 250 begitu. Nah, nanti di manajemen produknya itu nanti akan mengkalkulasikan begitu agar keuntungannya itu tetap begitu. Bagaimana caranya? Nanti kita akan coba. Misalnya sekarang saya pengen di sini pesan 4 buah dengan harga yang sama ya sekarang ya. Satuannya pack ya. Ini pemasoknya Samsudin. Ininya tunai ya. Tunai, catatannya kelas. Kemudian kita simpan. Jadi semuanya di sini ada Rp800 karena saya pesannya 4. Kemudian di sini Anda lihat kita konfirmasi di sebelah sini ya. Konfirmasi di sini. Kita terima konfirmasi penerimaan barang, so akan diproses secara otomatis. Kita terima ya. Jadi ini selesai sudah diterima. Kita lihat di manajemen produknya, ini sudah 100 stoknya ya, udah masuk berarti ya. Jadi sudah masuk. Tentu saja di arus kasnya itu nanti udah tercatat di sini ya. Jadi pengeluarannya di sini yang tadi kita beli Indomie itu sudah tercatat sebagai pengeluaran di sini. 800 pesanan pembelian tunai di sini PO ya Samsudin. Jadi di sini sudah dimasukkan ya ke pengeluaran di arus kasnya. Sekarang kita coba bagaimana pemesanan selanjutnya dengan harga yang berbeda begitu. Misalnya sebelumnya itu 200 menjadi 250 misalnya. Kita coba pilih mie sedap kembali. Pilihan satuannya packs, kita coba misalnya pesan 10 ya. Kita jadi ada 110 nanti. Harganya kita coba 250 sekarang. Harganya naik 250. Jadi 200 ya, dari 200 sebelumnya menjadi 250. Kita coba di sini pembayarannya kita coba kredit ya, karena sebelumnya tunai udah selesai. Kemudian kita coba kredit. Bagaimana caranya kredit? Jatuh tempo kita coba tanggal 13. Kita simpan ya. Masuk ke PO yang kedua di sini Samsudin 2.500 totalnya ya. Sekarang kita coba terima. Bisa juga kita printer ya di sini ya. Kita print di sini. Bisa ya. Pesanan pembelian. Kita terima dulu barangnya. Otomatis sudah masuk ya 110 ya. Coba kita cek. Nah, di sini. Harga pokoknya yang sebelumnya berapa? 200 ya. Karena pemesanan yang sebelumnya kita jadikan 250, dia ini menerapkan sistem ini dia, moving average ya. Moving average. Jadi ini rumusnya dan ini bekerja ketika kita tekan tombol terima pada manajemen supplier ya. Jadi ini sudah diaktifkan dia. Jadi dia otomatis harga per packnya 511, sebelumnya berapa? 500. Jadi Anda tidak perlu khawatir apabila ada harga produk yang memang dia itu berubah begitu setelah pemesanan. Hanya saja syaratnya Anda harus pesanannya dari sini, tidak boleh Anda ubah stoknya di sini. Anda bisa ubah dari sini langsung ubahnya
dengan catatan harganya masih sama dan tidak berbeda dari harga yang awal. Begitu ya, paham ya, difahami ya insya Allah ya. Begitu ya. Sekarang karena saya tadi pakai bukannya cash tapi dengan menghutang, maka saya harus bayar hutang dulu ke pemasok. Caranya gimana? Lihat di hutang pemasok di sini. Total hutang berjalan 2.500 yang kita pesan sebelumnya. Ya kan? Hutang aktif berarti di sini ada 2.500, di sini statusnya berarti belum dibayar. Maka saya ingin coba cicil ya. Di sini nanti kita cicil dari sini, kita klik di sini catat pembayaran. Kita coba misalnya 1.000 ya. Kita coba 1.000, di sini tunai, catatannya hutang awal ya. Pembayaran awal. Kita konfirmasi, kita langsung di sini statusnya bayar sebagian ya. Jadi belum, sisanya berapa? 1.500 ya. Kemudian kita lengkapi, dibayarnya 1.500, kurangnya kita konfirmasi lagi. Nah, udah. Ini hutang aktif sudah tidak ada, berarti masuk ke riwayat pembayaran. Di sini riwayat pembayarannya kita sudah menyelesaikan PO-nya, kita sudah bayar, total dibayar 2.500, sisanya 0, statusnya lunas. Di sini riwayat pembayarannya. Jadi kita cicil sebelumnya sebanyak 2 kali ya. Sebanyak 2 kali. Dan tentu saja setiap pembayaran agar itu kita tidak lupa, bisa kita cetak struknya begitu. Cetak struk ya. Jadi dibayarkan kepada Samsudin untuk keperluan pembayaran awal begitu. Jadi jangan khawatir tercecer atau macam-macam ya, karena ini sudah betul-betul lengkap ya, betul-betul lengkap di sini ya. Kemudian yang terakhir di sini ada retur pemasok ya. Apabila misalnya cacat produk nih, misalnya yang 10 buah dari mie sedap ini ada cacat produk, saya ingin mengembalikan 10-nya begitu. Maka di sini kita bisa kembalikan ya. Jadi kita coba mie sedap 10 buah ya. Kita kuantitinya ada 10. Pemasoknya Samsudin yang sebelumnya. Alasan barangnya rusak misalnya. Uang dikembalikan ke kas. Nah, ini yang 10 buah ini apakah langsung dikembalikan atau ditunda dulu pembayarannya, tidak ada pengembalian uang, alias nggak bisa di refund begitu. Kalau misalnya bisa di refund, tinggal diaktifkan saja di sini ya. Kalau misalnya di refund, bisa di refund di sini ya. Jadi langsung saja, berarti yang sudah kas yang keluar untuk pembelian 10 Indomie itu nanti dimasukkan lagi ke kas ya, yang sebelumnya dikeluarkan dari laci uangnya 10 buah itu nanti akan dikembalikan lagi ke laci ya, karena udah direfund di sini, proses retur ya. Nah, udah selesai ya, udah bisa di sini. Kemudian kalau dilihat di manajemen produknya berarti jadi 100 lagi. Kalau kita lihat di sini untuk riwayatnya, maka riwayat aktivitasnya ya di sini ya. Di sini nanti akan ada supplier return, jadi dikembalikan 10 ya, dikarenakan rusak begitu ya. Insyaallah sudah paham semuanya ya untuk pemasok ini ya. Begitu aja, jadi nggak terlalu panjang insyaallah, sangat-sangat mudah insyaallah ya. Terima kasih banyak, insyaallah nanti akan ada pertemuan selanjutnya untuk penyesuaian stok ya. Jadi sudah selesai di sini insyaallah. Jadi sangat-sangat mudah insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.